الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah kita cinta ini, untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali menyambung kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah hukum waris berarti kita membincangkan tentang sesuatu yang agung. Ilmu waris ini termasuk ilmu yang luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW seakan-akan mensejajarkan mempelajari ilmu ini sama dengan kita mempelajari ilmu Al-Quran. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamul Quran wa 'allimuhun nas, wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas." Pelajarilah ilmu Al-Quran dan ajarkanlah kepada yang lain, dan pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris dan sebarkanlah kepada yang lainnya. Fa inni mru'um maqbud, sesungguhnya aku termasuk hamba yang akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Wa anna hadzal ilma sayuqbadu, begitu juga dengan ilmu ini akan ditarik, akan dicabut. Wa tadhharul fitan, sehingga apa yang terjadi ketika sebuah ilmu itu ditarik, apa yang berlaku ketika sebuah ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah, akan banyak timbul masalah-masalah, akan banyak timbul sengketa-sengketa, hatta yakhtalifa ar-rajulani fil fariidah falam yajid may yafsilu bainahuma, sampai-sampai ada dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan ini, sampai-sampai tidak ada orang yang bisa menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat apa yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah tersebut, ini sudah kejadian, sudah mulai kelihatan ya. Karena ilmu ini termasuk yang dilupakan, dan sedikit-sedikit seperti Allah akan tarik ilmu ini. Bagaimana Allah menarik sebuah ilmu ketika yang pertama orang tidak mau belajar terkait tentang masalah ilmu faraid ataupun ilmu waris ini ya. Kadang-kadang ketika mau belajar terkait tentang masalah fiqh waris ataupun masalah faraid ini, ada orang mengatakan susah kali Ustaz. Kenapa? Ada ilmu matematikanya. Susah kali Ustaz, hitung-hitungnya. Susah kali kita hafalnya dan lain sebagainya. Sehingga ya sedikit-sedikit ketika kita meninggalkan dan melupakan ilmu ini, ditambah lagi dengan kalau terjadinya ataupun Allah wafatkan orang yang faham ya, para ulama-ulama kita dahulu ya,
para tengku-tengku kita dulu, ya, yang faham dan pakar terkait tentang masalah faraid ataupun masalah warisan, Allah tarik nyawanya. Lalu seakan-akan ilmu ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditariknya sebuah ilmu itu ketika orang enggak mau belajar, yang kedua ketika Allah wafatkan orang yang faham. Sehingga apa yang terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala tadi, wa tazharul fitan, banyak timbul sengketa-sengketa, banyak timbul masalah-masalah, banyak timbul terjadi sengketa lah, silang pendapat terkait tentang masalah warisan ini. Sehingga ini sudah terbukti dan kita lihat dari kasus-kasus yang sering terjadi di dalam masyarakat kita, dari kasus-kasus yang juga didaftarkan di mahkamah syariah kita. Ini juga termasuk kasus kedua terbanyak setelah permasalahan perceraian adalah permasalahan harta warisan dengan berbagai macam problematikanya. Baik di sana ada masalah penetapan ahli waris, masalah pembagian harta warisan, masalah penundaan pembagian warisan, masalah hibah yang diberikan semasa hidup tanpa sepengetahuan daripada ahli waris yang lain, masalah wasiat dan lain sebagainya. Jadi ini sudah mulai kelihatan. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tanpa mereka sadari, kalau sudah terjadi sengketa, kalau sudah terjadi keributan, maka secara tidak langsung mereka telah melakukan beberapa dosa besar. Jadi jangan kita anggap remeh terkait tentang masalah warisan ini. Ketika ada orang menzalimi hak orang lain, ketika ada orang ribut-ribut masalah warisan, secara tidak langsung dia telah terjerumus kepada beberapa dosa besar. Salah satu dosa besar yang diakibatkan daripada permasalahan sengketa warisan ini adalah putusnya tali silaturahmi. Ya, jadi putusnya tali silaturahmi. Ada abang beradik ribut-ribut masalah harta warisan, sampai mereka tidak lagi ngomong, sampai mereka tidak lagi saling kunjung, pas lebaran tidak saling silaturahim. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan, nyan ustaz mati lun hana lupa maaf haji. Jadi ada yang sampai mengatakan, ya, sampai mati saya akan enggak maafin dia. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang permasalahan putusnya tali silaturahim ini banyak terjadi dalam masalah warisan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah terjadi putus silaturahim, ya, ini juga termasuk dosa besar. Karena jikalau kita lihat adalah di antara perintah Allah di dalam Al-Quran adalah kita untuk disuruh sambung silaturahim. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat pertama, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lainnya, dan peliharalah hubungan silaturahim. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tasaaluna bihi wal arham, ya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan mengawasi kalian. Jadi Allah mengawasi kita, Allah menjaga kita, apa yang kita lakukan. Termasuk kalau ada orang yang memutuskan tali silaturahim, Allah juga melihat jamaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, masih dalam surat An-Nisa ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Beribadahlah kepada Allah, ya. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi enggak boleh kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibu dan bapakmu. Wabidzil qurba, dan karib kerabat. Jadi ini kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua dan untuk karib kerabat.
Jadi ini perintah tentang menjaga silaturahim. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat dalam beberapa kasus harta warisan ini rentan terjadi putusnya silaturahim karena ribut tadi antara abang beradik, ribut juga antara anak dengan salah satu orang tua yang masih hidup. Ini juga terjadi. Ya. Meninggal seorang ibu, meninggalkan seorang suami ataupun meninggalkan seorang ayah dan anak. Lalu apa yang terjadi? Anak ini ribut sama ayahnya. Berkaitan apa? Berkaitan dengan harta peninggalan ibunya. Dengan alasan apa? Ini uang taspen semua diambil oleh ayah. Nyo kamu anak-anak kena hak sih, sehingga ini jadi masalah. Ya. Lalu ada harta semua yang harusnya di sana ada faraid yang diberikan untuk anak-anak, tapi ini dikuasai oleh ayahnya misalnya. Ya mungkin ayahnya juga ada pertimbangan, mamunya tajuk ke anaknya nabih kerot, ya, habis, karena mungkin anak ini belum dianggap cakap dalam mengurusi harta, sehingga ribut antara seorang ayah dengan anak dalam permasalahan warisan. Atau sebaliknya, meninggal seorang suami meninggalkan istri dan juga ada anak, sehingga ribut antara anak dengan ibu kandungnya yang masih hidup, ya, dari harta peninggalan ayahnya yang meninggal dunia. Sampai-sampai ada anak ini dia blokir nomor ibu kandungnya sendiri. Sampai-sampai ada anak ini dia bahkan tidak mau ketemu dengan ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi luar biasa memang godaan syaitan. Dia buat kita agar kita melakukan perbuatan dosa-dosa, termasuk dosa besar memutuskan tali silaturahim. Termasuk juga uququl walidain. Dia telah berbuat ataupun dia melakukan tindakan yang menyakiti hati orang tuanya. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentang bahayanya memutuskan tali silaturahim ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam bagi orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Di dalam hadisnya, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang memutuskan hubungan persaudaraan. Ya. Jadi ini bukan perkara mudah. Jangan sampai gara-gara masalah harta sedikit peninggalan orang tua sudah ribut-ribut, sudah putus silaturahim. Ingat, memutuskan silaturahim ini adalah dosa besar. Sampai-sampai apa? Tadi Rasulullah mengancam, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Jubair bin Mut'im. Ya. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bahwa bahayanya memutuskan hubungan silaturahim ini sama dengan Allah memutuskan kebaikan kepada pelakunya. Jadi ketika kita memutuskan hubungan silaturahim, Allah juga memutuskan keberkahan dalam kehidupan orang tersebut. Ya. Maka di dalam hadis Rasulullah yang lain disebutkan apa? Innar rahima sijnatun minar rahman. Sesungguhnya kata rahim itu diambil daripada nama Allah Ar-Rahman. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Jadi barang siapa yang menyambungmu, maknanya menyambung hubungan kekerabatan, hubungan rahim, aku akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskanmu, aku akan memutuskannya. Jadi ketika ada orang yang memutuskan tali silaturahim, Allah juga akan memutuskan kebaikan dan keberkahan kepada pelaku yang memutuskan tali silaturahim tersebut. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bahaya dosa orang yang memutuskan hubungan kekerabatan ini
ini hukumannya termasuk yang disegerakan ketika dia hidup di dunia. Jadi kalau ada orang yang memutuskan tali silaturahim, itu di dunia saja Allah segerakan hukumannya, dengan juga dihukum di hari akhir nanti. Ya. Jadi bukan berarti ketika dia sudah diberikan hukuman dunia dia terlepas di hari akhirat, tidak. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan apa? Ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Dan tidaklah satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman Allah yang Allah siapkan baginya di hari akhir nanti adalah al-baghyu. Mana al-baghyu ini adalah berbuat zalim, wa qati'atur rahim, dan memutuskan hubungan silaturahim. Jadi dua ini ya. Yang pertama dia buat zalim, dalam masalah warisan juga kita tahu banyak kezaliman di sana. Yang kedua, ketika dia memutuskan tali silaturahim, ini Allah Subhanahu wa taala akan segerakan azabnya di dunia juga ditambah dengan azab di hari akhir nanti. Nauzubillah min zalik. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu jangan sampai gara-gara sepetak tanah harta peninggalan orang tua, lalu sampai-sampai ada di antara mereka yang tidak lagi saling sapa. Ada di antara ahli waris yang tidak saling menjaga silaturahim lagi. Bahkan nauzubillah, kebencian di antara mereka itu ditanamkan lagi kepada generasi berikutnya. Jadi yang ribut ni tingkat anak-anak misalkan. Nah, masing-masing anak ni dia kan punya keturunan. Nah, kebencian ini ditanamkan kepada keturunan berikutnya. Ya, sebagaimana ada sebuah kasus, dan ini juga terjadi di Banda Aceh. Ribut antara kakak beradik. Gara-gara ada satu petak tanah harta peninggalan orang tua, yang satu anak ini mengklaim bahwasanya tanah itu sudah ada jual beli dengan orang tuanya semasa hidup orang tuanya. Yang satu lagi mengatakan itu tidak ada jual beli, kami enggak tahu, itu harus dibagi juga untuk kami. Sehingga ini jadi masalah ya. Jadi yang satu mengklaim bahwasanya tanah tersebut sudah ada jual beli dengan anak ini, anak satu lagi mengklaim ayah enggak kasih tahu apa-apa, itu masih hak milik kami, hak milik ayah, itu harus difaraidkan, harus diwariskan, kami juga ahli warisnya. Apalagi tanah tersebut sudah bernilai, kameyum ya, sudah tinggi nilainya. Nah, ini mulai masuk celah-celah syaitan ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika duduk di antara ahli waris, ketika misalkan yang tadi yang mengklaim bahwasanya itu sudah ada jual beli, ditanya ada enggak bukti jual beli? Mamanya jamun neblo ba ayah paduk. Dulu berapa beli sama almarhum ayah waktu hidup ayah? Mana bukti ada namanya akte jual belinya mana? Karena anak-anak lain hanya ada pun, anak-anak lain enggak tahu ya. Apalagi tanah tersebut tadi sudah bernilai, sehingga jadi masalah ya. Oh, boleh jadi dulu memang sudah ada transaksi jual beli, mungkin yang namanya transaksi jual beli antara orang tua dengan anak ya, harganya kan miring ya. Mungkin anak-anak yang lain juga pengen tahu mang padu mana belum. Kalau memang belinya sekian, kita hitung tanah itu berapa, nanti kalau laku kita pulang balik uangnya ya, sampai seperti itu. Tapi mereka saling bersikeras jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ribut di antara mereka. Dan kemudian yang ribut ini antara kakak beradik ini bukan lagi anak-anak muda, sudah tua-tua semua. Yang satu umur 63 tahun, yang satu lagi adiknya umur 60 tahun. Jadi sudah ribut. Yang mana masing-masing mereka bawa anak. Nah, jadi si kakak ni bawa anak, adiknya juga bawa anak. Jadi waktu itu ributlah, bukan hanya tingkat mereka nih, tingkat keturunan berikutnya ini juga saling ribut. Jadi kebencian yang luar biasa ya.
Sehingga ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menjadi mereka secara tidak menyadarinya, ya, mereka telah melakukan perbuatan dosa besar, yaitu putusnya hubungan silaturahim, ya. Maka tadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di antara bahayanya memutuskan tali silaturahim itu adalah Allah Subhanahu wa taala segerakan azab bagi mereka di dunia, dan juga ditambahkan dia azab di hari akhir nanti. Jadi lalu kalau ada orang yang zalimi kita, bagaimana caranya, Ustaz? Ya. Apakah kita nggak boleh marah sama dia? Kalau ada orang zalimi kita, apakah kita kasih maaf juga? Ya. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang menzalimi kita, tugas kita tetap memberikan maaf walaupun ini berat, ya. Karena dalam Al-Qur'an juga disebutkan wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Sesungguhnya kemaafan itu mendekati kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang ini sulit, walaupun kadang-kadang ini susah kita untuk memberikan maaf. Tapi idealnya seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, dia akan memaafkan kesalahan orang lain. Urusan dia menzalimi kita, itu biar Allah yang balas, ya. Maka ketahuilah, kalau ada orang berbuat zalim di dunia, maka itu juga Allah segerakan azab baginya di dunia ketika dia hidup di dunia. Maka ini banyak kita lihat, misalkan ada dalam suatu kasus yang mana dia mengambil semua harta peninggalan orang tuanya tanpa diberikan hak kepada adik-adiknya. Lalu adiknya ini tidak marah, ya. Dibiarkan abangnya memakan harta secara batil, ya. Karena waktu sudah diminta baik-baik, sudah tinggi suara, ya. Ketika sudah diminta nanti ada saja alasannya, ya. Jadi intinya dia kuasai harta. Tapi apa yang terjadi? Walaupun secara kasat mata, secara materi si abangnya ini punya segalanya tadi, dia punya rumah yang luas, punya kendaraan yang bagus, tapi dari hasil dia menzalimi hak orang lain, maka ketahuilah tidak ada keberkahan yang didapatkan dalam kehidupannya. Ada saja masalah yang dihadapi oleh orang tersebut. Barangkali ada masalah nanti dalam keluarganya, istrinya susah diatur, anak-anak nanti ada yang durhaka dengan orang tuanya. Barangkali juga ada diberikan ujian dari segi kesehatannya nanti. Karena dia dapatkan dari harta yang tidak baik, dia menzalimi hak orang lain. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dan ini banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam masyarakat kita. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang menzalimi hak orang lain, ya, termasuk dalam hal masalah sengketa warisan ini, dosa kedua yang sering banyak orang lakukan itu adalah ketika dia memakan harta yang bukan haknya, ya. Kalau kita lihat ada orang kalau itu makanan haram itu dijaga kali dia. Oh, nyan B2 nyan hanya betul ya. Ini ada daging najis nih, ini nggak boleh kita dekati, nggak boleh kita makan. Tapi harta yang didapatkan dengan cara yang kotor itu dia nikmati. Nah, jadi korupsi cok aja, ya. Cok penggok cok aja. Ya. Tapi dia kalau makan makanan yang haram dia nggak makan, maka itu sama juga dia makan makanan yang haram. Ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'kuluna at-turatsa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi ada di antara ahli waris itu yang mereka memakan harta warisan dengan mempercampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Dia tahu dari satu petak tanah harta peninggalan orang tuanya itu ada hak dia, tentu itu halal bagi dia. Dia juga tahu dari satu petak tanah harta peninggalan orang tuanya ini ada hak orang lain, tapi dia kuasai semua, dia nikmati sendiri.
berarti ini secara tidak langsung dia telah memakan dan mencampur adukkan antara harta yang halal dengan yang haram. Belum lagi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat ayat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, mulai dari ayat ke-6 di sana Allah telah menjelaskan tentang peran seorang wali dalam menjaga harta. An-Nisa ayat ke-7 di sana Allah menjelaskan secara umum laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. An-Nisa ayat ke-8 di sana Allah menjelaskan ada hak untuk anak-anak yatim, kerabat dan fakir miskin dari pihak keluarga. Ini juga harus dikasih. Ini juga dalam hal kita menjaga silaturahim. Ya. Kadang-kadang dalam kasus patah titi misalkan, duluan meninggal anak, misalkan ada satu orang tua, dia punya 3 orang anak, anak pertama sudah duluan meninggal dari orang tuanya. Katakanlah anak pertama ini meninggal di tahun 2020. Status anak pertama ini sudah berkeluarga dan ada keturunan. 2025 misalkan meninggal orang tuanya, sehingga ketika meninggal orang tuanya meninggalkan ada 2 orang anak lagi, 1 laki 1 perempuan, dan ada cucu dari anak laki-laki yang pertama yang sudah duluan meninggal daripada orang tuanya. Mamnya tanya takutnya kasus patah titi, ya, karena duluan meninggal anak dibandingkan orang tua. Yang untuk cucunya ini secara kaedah fikih dia terhalang dengan saudara ayahnya yang masih hidup ataupun dengan pamannya. Ya. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus ini juga kita disuruh kasih tajuk si ke anak yatim ya. Hanjit terbegah patah titi. Ya. Dari mana kita tahu disuruh kasih? Dalam surat An-Nisa ayat ke-8 tadi. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ketika pembagian harta warisan ada kerabat, ada fakir miskin, ada anak yatim dari pihak keluarga inti, farzuquhum minhu tajuk sidkannya. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Pemberian ini juga dalam rangka kita menyambung silaturahim. Kiban cara tutu ubek patah. Jadi kiban cara tutu ubek patah. Sehingga nanti kalau ini tidak dikasih hak untuk si cucu dari anak laki-laki yang sudah duluan meninggal tadi, ya, dengan alasan nyoka patah titi, ya. Nanti ketika ada acara di rumah pamannya, ponaannya tadi enggak mau pergi. Pakan hanajak acara apa ni? Ya. Pak Kiban dajak ke patah titi ni. Sehingga ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Maka ini disuruh kasih juga. Kasih ini dalam rangka untuk menjaga silaturahim. Ya. Jadi farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Enggak boleh kita dengan perkataan yang kasar. Kadang-kadang ada orang sampai mengatakan seperti ini, hai don pebuk keno, ya wo kete. Pakar mana? Karena ayah don kawai meninggal ya. Nya anjir lagi. Ya. Enggak boleh seperti itu. Itu akan menyakiti hati anak yatim tadi yang sudah duluan meninggal ayahnya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini ya, kita jaga ini karena perintah Allah dalam Al-Qur'an, wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kemudian An-Nisa ayat ke-9, ketika kita disuruh khawatir tatkala kita meninggalkan generasi kita generasi yang lemah. Ya. Lemah dari segi imannya, lemah dari segi ekonominya. Jadi hendaklah kita ada sedikit yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Kemudian An-Nisa ayat ke-11 di sana Allah jelaskan tentang bagian untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum, untuk orang tua almarhum. An-Nisa ayat ke-12 di sana Allah jelaskan untuk suami dan istri, dan juga untuk saudara dan saudari yang seibu. An-Nisa ayat ke-13 balasan bagi orang-orang yang ikut perintah Allah. An-Nisa ayat ke-14 balasan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan ataupun dia menzalimi hak orang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya
dan melampaui batas ketentuan Allah dengan menzalimi hak orang lain, dengan memakan harta anak yatim, dengan menguasai harta punya saudaranya, dia ambil semua, maka ancamannya 3. Apa ancamannya? Yudkhilhu naran, dia masuk neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Nauzubillah. Jadi bukan kita anggap remeh masalah warisan ini. Ketika ada orang mengambil yang bukan haknya, dia menzalimi hak saudaranya, dia memakan harta saudaranya, dia memakan hak orang lain dan lain sebagainya, maka ancamannya 3. Yang pertama, dia masuk neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu jangan sampai kita menggadaikan kehidupan dunia yang sementara ini dengan kehidupan abadi di hari akhir nanti. Ingat, jangan kita anggap remeh masalah ini. Kadang-kadang ada orang yang sampai mengatakan, Ustaz, kenapa tak cok harta orang kan menyamang neraka, kan hana trip-trip orang Islam. Jadi bukan masalah lama enggak lamanya. Kalau kita lihat hitungan di hari akhir nanti, satu hari akhirat itu sama dengan ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Jadi satu hari di hari akhir nanti sama dengan 1000 tahun dia hidup di dunia. Coba bayangkan, kalau dia masuk ke dalam neraka hanya satu hari, itu hitungannya 1000 tahun dia hidup di dunia. Lalu kalau kita hitung hari ini misalnya, secara hitungan Masehi kita sudah di 2025 ya, tahun Masehi. Berarti hitungan akhirat itu baru 2 hari. Karena satu hari akhirat sama dengan ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hal ini jangan sampai kita menzalimi hak orang lain. Kalaupun di sana ada permasalahan, ada kesilapan dan lain sebagainya, maka selesaikanlah dengan secara kekeluargaan, secara baik-baik. Karena kalau ditanya, boleh enggak kita menyelesaikan terkait masalah warisan ini dengan musyawarah mufakat? Boleh. Karena musyawarah mufakat ini juga bagian daripada syariat kita, ya. Antaradin, jadi saling ridha satu dan yang lainnya, maka ini juga bagian daripada syariat kita. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hal ini sekali lagi jangan sampai dan jangan pernah kita menzalimi hak orang lain, dan jangan sampai kita memakan hak yang bukan hak kita. Karena sejatinya ketika terjadi sengketa masalah warisan ini erat kaitannya dengan dia melakukan dosa-dosa besar. Yang pertama, dosa besar adalah dengan dia memutuskan tali silaturahim, karena juga Rasulullah katakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Dan yang kedua, ketika dia memakan yang bukan haknya, ketika dia melakukan kezaliman terkait tentang masalah warisan ini, maka dari harta yang dia makan itu termasuk harta yang haram, dan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Dan pada akhirnya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, banyak juga terjadi dosa-dosa besar tadi selain putus silaturahim, dia memakan harta yang haram, bahkan ada yang sampai dia melakukan sesuatu perbuatan yang menyakiti hati orang tuanya, ataupun dia tidak melaksanakan wasiat dari orang tuanya. Contoh kasus apa? Seorang orang tua sebelum meninggal dia wasiatkan, nak, kalau ayah meninggal nanti rumah ini kasih buat masjid. Lalu apa yang terjadi? Karena ribut di antara para ahli waris, ribut di antara anak-anak yang ditinggalkan, sampai-sampai mereka tidak menjalankan wasiat orang tuanya. Maka ini zalim dan ini dosa besar. Maka disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 180, faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Jadi barang siapa yang merubah wasiat
setelah dia mendengarkannya dengan catatan wasiat ini tidak bertentangan dengan syariat, maka berdosalah orang yang merubah wasiat tersebut ataupun tidak menjalankan wasiat tersebut. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan pada malam berbahagia ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan hati-hati terkait tentang masalah kezaliman dalam masalah warisan ini, karena secara tidak langsung dia juga telah melakukan perbuatan dosa-dosa besar akibat daripada sengketa permasalahan kewarisan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terima kasih Gibraltar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il